Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Pemirsa channel MUI Kota Malang dimanapun Anda berada, kembali lagi di dalam dialog interaktif bersama MUI Kota Malang. Kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi booming di tengah-tengah kita, yaitu terkait dengan pinjaman online dan judi online. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan, edukasi kepada kita semua terkait dengan pinjaman online dan judi online. Yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhtadi Ridwan MAG. Terus Mundi, Kiai sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi di podcast MUI pada kali ini. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Taufik Belimbing Kota Malang dan merupakan guru besar Ekonomi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua narasumber kita tidak kalah kerennya, yaitu adalah beliau Dr. Kiai Haji Khusairi MPD. Beliau merupakan Waketum MUI Kota Malang sekaligus tenaga pengajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading. Terus Mundi, Kiai sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Beliau juga sekaligus merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Malang. Para kiai yang hadir di dialog interaktif kali ini ada semacam guyonan generasi milenial hari ini. Hari ini orang itu ingin cepat kaya, mati masuk surga. Cepat kaya, mati masuk surga. Nah, salah satu untuk mencapai kekayaan itu adalah ada yang kemudian mencari jalan pintas dengan cara judi online atau mungkin melakukan pinjaman online. Nah, kali ini sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda yang melek terhadap teknologi. Mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semua berkaitan dengan sebenarnya sejauh mana sih dampak yang terjadi akibat dari praktek-praktek judi online dan juga pinjaman-pinjaman online ini. Monggo dimulai dari Prof. Muhtadi Ridwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Khusairi, Dr. Khusairi, kemudian para pemirsa dari channel MUI TV MUI Kota Malang dan kaum muslimin muslimat di manapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kali ini kita ketemu kembali ya dalam perbincangan penting, yaitu soal yang terkait dengan pinjol ya, pinjaman online ya. Saya harus hafalkan itu singkatan itu karena saya juga belum tahu itu isi ini pinjol itu apa. Iya, nggak familiar karena juga nggak pernah mencoba untuk familiar. Untuk mencoba familiar. Iya, namanya menarik Pak ya. Iya, pinjol. Terus ada lagi Ojol. Kemudian ada judol. Judol. Terus ada lagi apalagi itu. Apalagi memang sekarang trennya itu di online-nya itu sebetulnya. Betul. Itu adalah sarana saja ya itu sebetulnya. Tapi kalau bicara tentang PIN-nya ya, pinjaman itu sebetulnya kan bagian dari biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau dalam konteks ilmu pondokan itu
ini soal muamalah, ya, Iya, Pak. Iya. betul muamalah. Dan itu diatur dalam fikih muamalah, ya. Baik, baik. Jadi apa namanya, soal muamalah itu kan gitu, al aslu fil muamalah atau fil asya, ya, itu al ibahah, ya. Oke. Ya, ya. Jadi asli daripada apa itu boleh tidaknya atau hukum daripada muamalah, ya, itu adalah boleh, ya. Ya. Hatta yadullah, ya Pak, ya. Nggih. Ad-dalil. Ad-dalil, ya, ala tahrimi, kan gitu. Selama masih belum ada petunjuk atau dalil yang tidak membolehkan, boleh, ya, boleh. Dan utang piutang, ya, aten, ya, itu dibahas panjang lebar dalam fikih muamalah. Karena ini penting dan itu selalu apa namanya dilakukan oleh masyarakat, ya, dilakukan oleh masyarakat. Soal kemudian apa online-nya itu sebetulnya kan media sarana yang dipakai. Untuk itu maka sekarang ada yang online, ada yang offline, ya. Ya, selama tidak ada pelanggaran syar'inya, ya Pak. Iya, betul. Ya, mafi muskilah, ya. Tidak ada masalah, ya Pak, ya. Itu mesti boleh, ya. Cuman persoalannya, ya, itu kan gini. Jadi kembali kepada itu tadi, pinjam meminjam yang kemudian pakai sarana online itu, baik itu yang menginisiasi atau masyarakat pengguna, ya, itu kemudian memahami bahwa proses pinjam meminjam melalui online itu ada banyak keuntungan. Keuntungan beberapa diantaranya adalah cepat, ya Pak, ya. Kemudian apalagi, ya, ada proses yang sederhana, ya, Pak. Tidak ribet. Tidak ribet, ya Pak. Apalagi, ya, ada cepat, sederhana, tidak ribet, dan ini pas dengan tren masyarakat yang selalu ingin cepat. Ingin cepat. Masyarakat instan. Ya. Ingin cepat tadi. Dan kalau itu yang kemudian diinginkan atau sebagai tujuan dari dibangunnya aplikasi itu, ya Pak, ya. Dan itu yang sebetulnya didapat, ya Pak, ya, ya, oleh pihak pengguna aplikasi itu ketika akses hutang melalui online itu, ya bagus, ya. Tapi persoalannya kan tidak begitu. Ada banyak dampak yang ternyata kemudian sangat negatif, ya. Masih teringat, ya, di berita dalam 2 hari ini, Pak, ya, ada 2 keluarga yang mengakhiri hidupnya, ya, Pak, ya. Sampai anaknya yang kecil. Insya Allah kalau nggak salah itu di daerah Tangerang Selatan, Banten, di desa apa itu, kemudian yang satu di mana gitu loh, ya. Ada 2 keluarga yang dalam berita yang baru tadi malam saya dengar itu, ya, itu mengakhiri hidupnya gara-gara punya tanggungan pinjol. Ya, betul. Punya tanggungan pinjol itu, ya. Jadi kenapa kemudian itu? Jadi akhirnya menjadi beban. Dia tidak bisa mengembalikan. Kemudian dia diteror untuk ya, karena tidak bisa mengembalikan. Betul. Ya. Kemudian ada lagi dampak-dampak yang lain itu, kayaknya ada yang cenderung pada ribawi. Betul. Karena ada cukup tinggi. Ada perjanjian sebelum atau pada waktu akad itu, ya Pak, ya. Betul. Itu ada
ada apa itu? Ada kelebihan yang harus dibayar. Betul. Kelebihan itu qaliluhu Wa wa katsiruhu sawa, ya. Sama. Ya haram. Dan itu adalah riba. Ini problemnya, ya. Baik. Jadi asalnya bagus maunya, tapi dalam prakteknya ternyata kemudian punya akibat itu. Betul. Ya, saya berkesimpulan, ya sudah kalau sudah begitu, ya mestinya ya sudah gak usah ada pinjaman online begitu itu. Jadi kenapa begitu? Saya lihat ini ada pinjol resmi, ada pinjol tidak resmi, Ilegal. ada legal, ada ilegal. Yang legal itu karena memang ada izin dari OJK, ya, yang ada daftar di OJK, dan yang tidak itu tidak ada dalam daftar OJK. Tapi saya pernah mendengar ya di antara orang di sekitar kami, di salah satu daripada daftar pinjol yang ada di OJK, itu malah itu tadi ada teror, ada apa itu teror karena tidak mengembalikan atau telat tidak mengembalikan tadi. Itu yang terdaftar ya? Terdaftar itu. Akhirnya sama saja. Ya. Jadi ya sekalian aja sudah nggak pakai ada yang begitu-begitu itu. Ya. Kalau itu kemudian susah untuk tadi melarang semua ya, karena memang ini trennya memang harus tren pakai aplikasi atau fasilitas internet itu, apa itu Facebook, apa itu apa itu Instagram ya, atau itu pakai ada aplikasinya juga, aplikasi-aplikasi yang lain ya, maka proteksi atau pengendalian ya itu harus betul-betul dilakukan ya, betul-betul dilakukan oleh siapa ya, karena kita ini ada dalam negara, ada pemerintahnya, ya pemerintah yang punya tanggung jawab harus hadir ya, harus hadir supaya tidak terjadi seperti baru-baru ini tentang bisa saja pinjol ini juga terjadi seperti judol itu. Jadi nanti akhirnya ya sudah, kalau gitu ada judol resmi, ada judol tidak resmi. Karena kita melayani banyak orang yang menurut keyakinannya dia itu boleh ngikuti itu, ya Pak. Kan ya Pak. Dalilnya itu Pak, itu asasi maunya begitu. Sing Islam sing gak ya gak gitu Pak ya. Apa bisa itu kemudian mengendalikan itu kan susah itu. Kita tahu bahwa ada beberapa dampak ya, pengguna daripada pinjol itu malah justru sampai kepada anak-anak ya. Ya, tidak hanya orang dewasa. Karena anak-anak sekarang juga pakai alat, pakai instrumen ya, yaitu berupa HP. Itu, ya. Jadi bu sengaja mencet apa memang dia tahu gitu ya. Tapi biasanya kan gitu, kalau pencet itu ternyata juga langsung masuk bagi kita. Akhirnya ditagih. Jadi saya kira kok itu ya. Baik. Jadi ada satu hal yang menarik berkaitan dengan fenomena pinjol ini. Salah satunya ternyata tidak hanya yang terdaftar di OJK dan tidak. Itu juga ada sebagian aplikasi pinjol yang secara sengaja meretas terhadap nomor-nomor yang tertera di dalam handphone yang bersangkutan. Nah, kira-kira bagaimana Yai Husairi menyikapi problematika yang semacam ini? Tidak hanya persoalan-persoalan yang sudah disampaikan oleh Prof. Ridwan tadi, tetapi juga ternyata
bisa melibatkan pihak-pihak lain yang sesungguhnya tidak ikut serta di dalam pinjol itu terlibat. Betul. Karena ada upaya dari pinjol itu untuk meneror orang-orang yang ada di sekitar orang yang melakukan pinjaman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi yang ini ya tentang pinjol dan judol ini, sesungguhnya persoalannya berbeda ya, sangat-sangat berbeda. Kalau pinjol itu, kalau tadi Prof. Muhtadi mengawali dari pada dasarnya pinjaman itu sebagai sesuatu yang dibolehkan di dalam agama kita. Dan itu instrumen muamalah yang memang harus ada. Harus ada, betul. Harus ada. Ya, memang akhirnya tidak dibenarkan kalau itu ada nilai tambah, ada bunganya lah ya. Saya rasa pinjol juga begitu, selagi nggak ada hal-hal yang melarangnya, nggak ada bunganya dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada persoalan-persoalan yang sulit dihadapi, ya itu juga sesungguhnya boleh. Kalau judi kan memang pada dasarnya memang dilarang, ya. Nah, jadi itu sesuatu yang memang betul-betul beda antara pinjol dan judol itu. Judi bagaimanapun juga tetap dilarang begitu. Ya. Nah, karena pinjol ini sudah sedemikian marak dan korbannya juga sangat banyak, bahkan tadi juga ada upaya-upaya meretas aplikasi dan sebagainya, yang ini menambah problem bagi konsumen itu sendiri. Ya. Oleh karena itu ya kalau memang sudah terlalu banyak kasus, ya pemerintah harus ikut hadir harus dan mungkin melarang dengan memberikan sanksi yang membuat jera ya, sanksi yang membuat jera, bukan sekedar sanksi-sanksian ya, tapi betul-betul membuat jera dalam rangka melindungi masyarakat, dalam rangka melindungi bangsa begitu. Ya. Kalau nggak begitu ya akan tetap jalan terus ya. Tetapi saya juga melihat dari sisi lain ya, dari sisi lain kalau pembicaraan-pembicaraan itu pada umumnya ya, dalam tanda petik itu memojokkan ya, institusi atau pihak yang membuat pinjol itu sendiri ya. Kita juga mungkin juga ada yang tidak bisa mengelak bahwa kehadirannya itu memang juga dibutuhkan ya, kadang dibutuhkan begitu. Karena kita melihat masyarakat kita kan majemuk ya, bagaimana menyikapi kehidupan juga berbeda-beda begitu. Kadang cari pinjaman itu susah. Ya. Pada saudara sendiri nggak bisa, tetangga nggak bisa, teman nggak bisa. Nah kemana lagi begitu? Ya. Betul. Nah, ke bank angel. itu sisi yang lain lagi. Ya. Apa angel itu? Ya, kalau atau nggak tahu ya? Pinjol itu banyak yang ikut di situ, yang akhirnya lari ke pinjol, karena di bank kan ada saringannya ya. Di bank itu saringannya relatif ketat. Betul. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada tetangga-tetangga bagaimana kredibilitas sang calon ini gitu. Tapi kalau pinjol kan nggak ada itu. Ada kemudahan, cepat, terus ringan ya syaratnya. Kemudian tidak ada agunan. Kalau pinjol nggak ada agunan ya. Kalau bank kan ada agunan. Agunan pun dilihat itu. Saya pernah mendapat cerita dari seorang kiai yang punya panti. Ya, dia butuh dana betul kepada bank itu. Lalu apa agunannya? Rumah beliau. Ternyata rumah beliau itu di dalam gang begitu. Apa kata bank? Waduh itu nggak laku jual itu dia. Jadi di satu sisi masyarakat itu butuh. Ya, tapi di sisi lain ya mereka itu juga dihadapkan pada perilaku-perilaku dari pemilik aplikasi pinjol ini yang memang mungkin dari awal memang tidak keinginannya itu tidak untuk membantu begitu.
Ya. Asal persoalan pinjam-pinjam itu kan saling membantu. Betul, Itu. Tujuannya saling membantu. Salah niat berarti. Salah niat. Salah niat ya. Nah, termasuk bagaimana cara hidup masyarakat kita. Betul. Ya, Sip, ya, itu benar. salah satu penyebab mengapa pinjol kok begitu diminati. Iya. Jadi kalau dulu ada peribahasa lebih besar pasak daripada tiang itu, Betul. sekarang ini amat kentara itu ya. Amat jelas di masyarakat itu. Ya karena pemasukannya ya hanya itu. Sekarang tidak dengan tiang, Pak. Ya. Dengan rumahnya. Ya. Ya. Dengan rumahnya. Ya, enggak. Tadi kan pasak dengan tiang bandingannya. Sekarang pasak dengan rumah. Pasak itu loh. Dulu itu kalau orang Ya, itu bertindak. paku. Sekarang kan paku ya. Kalau dulu kayu. Pring itu ya. Ya dari bambu. Dari ya. bambu itu ya. Ya. Jadi itu salah satu penyebab Itu mengapa pasaknya lebih besar dari rumahnya. ya. Jadi pinjol itu menjadi semakin banyak korbannya. Itu karena masyarakatnya. Dan masyarakat itu yang dicari sekarang itu bukan pemenuhan kebutuhan sungguhnya, pemenuhan keinginan. Betul. Itu yang jauh sekali berbeda gitu ya. Ya termasuk saudara-saudara kita yang menjadi TKW itu kan tidak sepenuhnya karena kebutuhan. Saya tidak mengatakan semua loh ini ya. Sebagian itu karena keinginan. Mau kalah kata orang Jawa, mau kalah dengan saudara, dengan tetangga, Panas dengan iya begitu, karena tetangga sudah jadi sosialita, gitu ya. Kemudian teman juga begitu dan seterusnya. Dan gengsinya saya rasa itu ya, gengsinya masyarakat sekarang ini semakin kuat, semakin tinggi gengsinya, sehingga tidak butuh pun akhirnya dibutuh-butuhkan. Iya. Jadi untuk pemenuhan keinginan gitu ya. Oleh karena itu kalau kita mencari solusi, ya aspek itu juga harus digarap. Benar-benar. Ya. Sesungguhnya kalau rezeki kita itu kan sudah dijamin oleh Allah ya. Kita itu tinggal ngambil. Tapi bagaimanapun semua harus diukur antara pemasukan dan pengeluaran. Iya. Kalau Prof Mujia itu pernah mengatakan gini, Prof. Kata beliau, apakah PNS, baik guru ataupun dosen atau yang lain, dengan gajinya dinaikkan, itu apakah akan menaikkan kinerja? Kata beliau, enggak. Yang naik adalah pengeluarannya. Yang naik malah pengeluarannya. Ya, Atau mungkin belum masuk sudah Keluar dulu. keluar. Jadi ya kalau dulu ya Kira-kira petani itu kan punya lumbung sekarang. Sekarang yang punya lumbung itu bank. Ya. Jadi mereka itu sebelum panen sudah ngambil di bank dulu. Iya. Begitu panen ya untuk nyaur gitu. Atau enggak guyonannya teman-teman itu ngambil gaji di awal. enggak, belum diambil itu sudah dihitung dulu kebutuhannya. Atau kebutuhan kelihatan semua, Pak. Sandal asalnya nggak cepat itu boleh itu. Ya saya rasa itu ya. Berarti persoalan utama maraknya pinjol itu lagi-lagi kembali ke gaya hidup nih. Gaya hidup ya. Salah satunya yang paling utama gitu. Iya, Gaya salah hidup. satu utamanya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir mungkin Kiai, karena waktu kita yang mungkin terbatas. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di luar sana yang melihat channel MUI TV terkait dengan edukasi, mengingat bahwa pinjol ini sesuatu yang tidak bisa terpisah hari ini di dalam kehidupan modern yang serba teknologi ini. Mungkin secara berurutan dari Prof Muhtadi dan monggo. Iya, lagi-lagi ini soal pemahaman tentang ajaran agama, khususnya tentang rezeki tadi, ya. Itu selalu kita nggak boleh kapok-kapok, ya. Nggak boleh berhenti ya, memberitahu bahwa sudahlah, nggak usah khawatir, itu bisa ngatur ya, salah satu diantaranya adalah soal hidup sederhana itu ya. Hidup sederhana. Tapi sekarang ini angel ngejauh hidup sederhana. Iya, angel ngerjain orang hidup sederhana itu. Iya, jenengan
ngajak sederhana karena sudah lebih dari sederhana. Ya. Repot ya. Iya, jadi apa ya ini apa ya Iku Seri si malakama ya. Iya. Dilematis. Dilematis betul ya. Jadi tapi walaupun begitu tetap ya sekali lagi ya masyarakat ini terbentuk kan lagi-lagi dimulai dari komunitas paling kecil dari keluarga. Jadi hidup sederhana ya. Itu memang betul-betul harus ditanamkan betul ya. Ini yang pertama untuk proteksi ya dari mereka yang mau mengakses itu ya. Walaupun sebetulnya susah itu kemudian sekarang itu keluar saja itu sudah tahu apa saja itu ya. Di kampung saya ini mau ada berapa Indomaret itu kemarin saya tanya, ini Indomaret kok bisa masuk di kampung ini gimana? Ini akhirnya kemudian yang saya punya ini apa pedagang-pedagang kecil yang di belakangnya, di depannya, wah ini bisa habis ini nanti ya habis. Lah kalau sudah terkait dengan itu sebetulnya kan tadi saya katakan itu dilematis itu masyarakat kemudian dikondisikan, tapi yang ngatur malah justru menyebabkan orang hidup tidak sederhana. Ya. Untuk itu maka kehadiran negara, kehadiran pemerintah, termasuk juga mereka yang bertanggung jawab ya pengelola dari negara dan pemerintah itu juga harus siap menjadi teladan untuk kemudian hidup sederhana ya. Jadi kita tahu ya menurut ukuran mereka untuk naik kendaraan tertentu itu ya biasa ya. Tapi kita kan ya, bisa lebih dari tidak hanya sekedar tidak sederhana itu kok bayaran piro sing sebagainya. Yang kayak begitu itu. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi itu memang walaupun sebetulnya tidak boleh kapok-kapok kita nggak boleh kapok-kapok ya, nggak boleh berhenti untuk kemudian kita mencoba untuk memberi edukasi kepada masyarakat, termasuk kepada stakeholder ya Pak ya, yang lain di komunitas yang lain supaya nanti bisa sejalan ya, walaupun angel ya tetap terus ya, tetap terus ya. Kemudian tentang adanya aplikasi pinjol itu kehadiran negara itu gak iso masyarakat. Itu kalau itu tidak bisa dihindari untuk ditutup semua, maka dipastikan ada regulasi dan pelaksanaan dari regulasi itu yang konsisten. Ya. Implementasinya gitu. Implementasinya, jadi malah jangan sampai malah justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, memproteksi, kemudian mengevaluasi, malah justru ada di dalam itu. Betul, ya. Jadi iki akhirnya pager mangan tanduran. Dan sekarang fenomena pager mangan tanduran. Ya. Banyak. Sudah. Pager mangan tanduran. Sing mestine kudu njaga aplikasi online supaya tidak serong supaya sesuai dengan tujuan awalnya, malah justru ikut membantu untuk keberlanjutan daripada aplikasi yang tidak benar. Baik. Itu malah justru yang paling penting. Ya. Saya kira itu. Ya. Barangkali ya Iku saya ingin menambahkan. Betul yang dikatakan oleh Prof. Muhtadi tadi itu bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan tadi itu tidak hanya dari satu pihak ya. Nah, pihak dari
pinjol sendiri yang punya aplikasi itu juga harus mendapatkan perhatian yang serius ya. Mungkin juga yang diedukasi itu tidak hanya masyarakat akan tapi juga mereka ya. Dan pemerintah memang perlu lebih sungguh-sungguh lagi. Betul. Harapan kita pada pemerintah kan memang begitu ya. Mudah-mudahan dengan presiden yang baru ini nanti lebih serius lah untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan ya, baik dalam skop yang kecil lebih-lebih skop yang lebih besar ya. Karena pinjol ini betul-betul terasa itu akibat tidak baiknya ya. Ya manfaatnya kita tidak bisa mengelak tentu ada gitu ya. Lebih-lebih judol ya. Judol ini kalau masyarakat Indonesia memang bukan judolnya, judinya itu dari tahun ke tahun itu sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia itu sudah ada itu namanya judi itu. Kalau dulu ada Nalu, ada Lutu, ada Porkas, ada SDSB, kan? Macam-macam itu dulu. Porkas dulu untuk olahraga itu. Iya, malah itu legal itu. SDSB juga legal. SDSB ya. Pada masa Orde Baru itu. Akhir-akhir Orde Baru ini kan yang karena desakan rakyat, akhirnya dihanguskan itu ya, diakhiri ya. Jadi judi memang seperti itu ya, jadi pengaruh negatifnya sangat besar. Jadi yang lebih harus segera diatasi ya perjudiannya ya. Walaupun juga pinjol itu nggak boleh dianggap remeh begitu. Jadi yang harus diedukasi juga masyarakat bagaimana hidup sederhana sebagaimana beliau sampaikan tadi itu ya. Dan yang lebih penting yang langsung menukik pada keimanan barangkali ya. Mungkin keimanan kita yang kurang pas ya tentang rezeki tadi itu kan. Di antara sekian banyak yang sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kan masalah rezeki ya. Ya ada sedikit cerita ya. Ada sedikit cerita bahwa dulu pada zaman Ali bin Abi Thalib beliau menjadi khalifah itu ketika belusuan. Jadi belusuan itu bukan zamannya Jokowi saja. Zaman Ali sudah ada itu. Ya, ketika belusuan, tengah perjalanan itu sudah waktu zuhur. Begitu waktu zuhur, akhirnya beliau mengajak ajudannya, ajudan tempo dulu ya, bukan seperti sekarang. Diajak ke sholat di masjid. Ya. Karena kendaraannya kuda, kan ada pelana kuda juga ya. Lalu dititipkan kepada kalau saat sekarang ini ya jukir lah, jukir, juru parkir. Lalu beliau berdua ke masjid sholat. Nah sebelum sholat, Ali ini mengatakan pada ajudannya, ini ada uang kalau mungkin sekarang ya 50.000 atau berapa gitu. Ini nanti selesai sholat berikan kepada juru parkirnya, gitu ya. Nah, selesai sholat, lalu dihampiri kudanya ada, jukirnya nggak ada, pelananya juga raib, gitu ya. Nah, akhirnya kata Ali, loh kalau jukirnya sudah nggak ada, pelananya juga nggak ada, ya nggak usah kita berikan, umurnya nggak ada ya. Nah, kita alihkan saja untuk mencari pelana second gitu ya. Mungkin kalau alang-alang ya ke Comboran gitu ya. Begitu dicari di Comboran, maunya beli ya. Beli di sana. Kemudian memang ada begitu ke Loak yang menjual pelana second. Kata penjualnya, "Oh, kebetulan barusan dapat nih tadi." Begitu diamati, loh ini kan pelana kuda saya gitu ya. Ini berapa harganya? 50.000 gitu. Ya sudah, saya beli gitu. Apa intinya? Ini sesungguhnya jukir itu tadi pada hari itu dapat rezeki 50.000 rupiah. Kalau dia sabar, dia dapat 50.000 ikhlas. Apa namanya halal. Ya. 50.000 halal. Tapi karena dia nggak sabar, akhirnya dapat haram begitu. Demikian juga masyarakat nih ya, kalaupun tidak ke judol, tidak ke pinjol, ya, kalau dia mau sabar, ya, tetap akan mendapatkan jatahnya dari Allah. Jatah harian, jatah mingguan, jatah bulanan. Ya. Kalau sabar, tapi jangan sabar diartikan diam di rumah, enggak. Ya. Karena rezeki itu kata Allah kan wa ma min dabatin kan dabah kan. Dabah itu kan gremet ya. Gremet itu simbol dari usaha. Ya. Selagi mau usaha, maka jatah itu akan
diberikan oleh Allah, begitu. Baik. Ya mudah-mudahan yang seperti ini bisa mencerahkan. Gitu. Baik. Tapi masyarakat nggak begitu kalau soal uang ya Pak. Nggih. Soal mal ya Pak. Nggih. Jadi punya satu, pingin dua, Ya. punya dua, pengen tiga, tiga kepengen empat. Berhenti ketika mulutnya dimasuki tanah. Masuki tanah, mati sudah ya. Kalau sudah mati sudah Selesai. Ya. selesai ya. Intinya kita nggak boleh pernah berhenti juga Betul, ya. untuk mengedukasi masyarakat, termasuk juga mengusulkan pada pemerintah barangkali Betul, ya, ya. agar hal-hal yang menghancurkan masyarakat itu nanti bisa teratasi. Begitu. Baik. Termasuk opera-opera masyarakat sendiri. Nggih. Ya. Malah yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu. Kalau semua nggak bisa kita Ya, sebagian, atasi, ya. ya sebagian pun jangan ditinggalkan. Gitu. Baik. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada pemirsa channel MUI Kota Malang. Intinya bahwa persoalan utama dari maraknya pinjaman online itu adalah lagi-lagi kembali kepada gaya hidup. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa pinjaman online memiliki manfaat, tetapi di sisi lain juga prakteknya ada madaratnya. Apalagi berkaitan dengan judi online. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah dialog interaktif kita bersama kedua narasumber kita. Kita ucapkan terima kasih pada kedua narasumber kita. Kita bertemu lagi di dalam dialog yang lain. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.